Perang salib bukan sekedar perang antara Islam dan Kristen, konflik politik, ekonomi, militer, budaya, dan keagamaan yang berlangsung sekitar 200 tahun. Perang salib adalah laboratorium sejarah. Perang salib penting untuk manusia hari ini. Perang salib adalah peristiwa besar sekaligus pelajaran. Bagaimana agama, ambisi, kekuasaan, identitas, propaganda, dan kepentingan ekonomi dapat saling menguatkan hingga menghasilkan konflik lintas benua selama hampir 2 abad. Kerajaan-kerajaan Eropa, kekhalifahan Islam, Bizantium, para pedagang Italia, kelompok-kelompok kesatria, hingga masyarakat biasa pun turut terlibat dalam satu rangkaian peristiwa bersejarah ini. Memahami kompleksitas itulah otoritas pemilik kebenaran menjadikannya satu dari banyak alasan mengapa perang salib dianggap sebagai awal atau dasar lahirnya fenomena-fenomena misteri yang terjadi hari ini. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas rangkaian perjalanan perang salib saja, tetapi kita juga akan menjelajahi sejarah lengkap dengan perjalanan narasinya, dari fakta yang tercatat menuju hipotesis historisnya, hingga spekulasi konspiratif yang beredar luas di masyarakat. Dalam perspektif sejarah modern, perang salib lebih tepat dipahami sebagai fenomena peradaban yang kompleks daripada sekedar perang agama. Oleh karena kompleksitasnya itulah, perang salib menjadi ladang teori konspirasi terbesar dalam sejarah dunia. Apa yang membuat perang salib begitu penting dalam sejarah peradaban manusia? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga perang salib begitu penting bagi banyak sejarawan dunia? Mari kita mulai perjalanannya dari periode awal. Dunia sebelum perang salib. Dunia Kristen pada abad ke-11, Eropa Barat masih relatif tertinggal dibanding dunia Islam. Kondisinya, politik terpecah ke dalam kerajaan kecil feodal. Tingkat literasi rendah. Gereja Katolik menjadi institusi paling kuat. Paus berusaha memperluas otoritasnya atas raja-raja Eropa. Pusat kekristenan saat itu terbagi 2. Gereja Katolik Roma di barat, Gereja Ortodoks di Bizantium Timur. Tahun 1054 terjadi satu peristiwa besar, di mana peristiwa ini memecah dunia Kristen menjadi Katolik dan Ortodoks. Di sisi lain, dunia Islam pada masa itu justru berada pada tingkat peradaban yang sangat tinggi. Beberapa pusat kekuasaannya seperti Khilafah Abbasiyah di Baghdad, Khilafah Fatimiyah di Mesir, dan Kesultanan Seljuk di Anatolia dan Syam. Kota-kota Islam seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem merupakan pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, dan perdagangan dunia. Kemudian, sekarang kita kenali terlebih dahulu apa periode penting yang kedua. Penyebab perang salib. Buku-buku sekolah yang sering menyebut perang salib terjadi karena umat Kristen ingin merebut Yerusalem. Namun secara akademik, penyebabnya jauh lebih kompleks. Dalam perang salib ada faktor agama di mana Yerusalem dianggap suci oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam. Bagi Kristen, tempat ini tempat penyaliban Yesus dan tempat makam suci. Pada akhir abad ke-11, muncul laporan bahwa perjalanan ziarah Kristen menjadi lebih sulit akibat konflik politik di wilayah tersebut. Selain faktor agama, perang salib terkait dengan faktor politik, di mana pada tahun 1071, Kekaisaran Bizantium mengalami krisis karena kalah besar dari Turki Seljuk. Akibatnya, Anatolia hilang. Konstantinopel terancam. Kaisar Bizantium saat itu meminta bantuan Eropa Barat. Faktor berikutnya adalah faktor Paus. Paus saat itu yang merupakan tokoh sentral yaitu Pope Urban II melihat kesempatan besar. Tujuannya antara lain memperkuat posisi dirinya, menyatukan Eropa, dan meningkatkan pengaruh Roma. Faktor berikutnya yaitu faktor ekonomi. Banyak bangsawan muda Eropa saat itu tidak memiliki tanah, mencari kekayaan, mencari status sosial. Kota dagang Italia seperti Venesia, Genoa, Pisa,
melihat peluang besar membuka jalur perdagangan timur. Sampai di sini fakta historis yang bisa disimpulkan selama rentang waktu tersebut antara lain, kekhalifahan Islam sedang dalam perkembangan yang sangat cepat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Wilayah Kristen Timur seperti Suriah, Palestina, dan Mesir saat itu masuk ke dalam pemerintahan Islam. Tokoh Paus yang melihat kesempatan besar saat Yerusalem beberapa kali berganti kekuasaan. Kekaisaran Bizantium mengalami tekanan militer dari Turki Seljuk. Namun, berabad-abad selanjutnya, fakta historis pun bisa berubah bentuk dan pemaknaannya. Ada beberapa narasi spekulatif yang bisa kita temukan hari ini, antara lain Perang Salib sejak awal sudah dirancang dan direncanakan sebelumnya oleh elit gereja untuk menguasai dunia. Bizantium sengaja membesar-besarkan ancaman Islam agar Barat mau mengirim tentara. Dibentuknya organisasi rahasia lintas kerajaan yang sengaja menciptakan konflik agama demi keuntungan politik, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke periode penting yang ketiga, yaitu satu momen seruan Paus. Tahun 1095, di kota Clermont, Paus Urban II berpidato yang kurang lebih isi pokok pidatonya berisi perbantuan untuk Bizantium, membebaskan Yerusalem, dosa akan diampuni bagi peserta perang, yang mana inti pidato ini memicu gelombang emosi besar di Eropa saat itu. Inti peristiwa pada konsili tersebut adalah Paus Urban II menyerukan ekspedisi militer menuju timur. Fakta historis ini jugalah yang berabad-abad kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi yang narasinya kita sering dengar hari ini. Antara lain, tujuan utama ekspedisi bukan agama, melainkan merebut jalur perdagangan Timur Tengah. Paus ingin mengalihkan konflik internal Eropa dengan menciptakan musuh eksternal demi posisi. Perang Salib adalah proyek kolonial pertama dalam sejarah Eropa. Terdapat kesepakatan rahasia antara bangsawan dan gereja untuk mengurangi populasi miskin Eropa dengan mengirim mereka berperang. Dan masih banyak lagi spekulasi senada lainnya. Dalam periode selanjutnya, yaitu ketika Perang Salib pertama tahun 1096 hingga 1099. Mungkin ini satu-satunya perang salib yang berhasil mencapai tujuan utamanya. Gerakan yang dipimpin Vitar the Hermit menggerakkan puluhan ribu rakyat biasa berangkat tanpa persiapan. Hasilnya banyak yang mati kelaparan dan dibantai di Anatolia. Setelah itu, pasukan bangsawan profesional kemudian berangkat dan mereka berhasil merebut Nikea, Antioquia, Yerusalem. Penaklukan Yerusalem tahun 1099 menjadi salah satu peristiwa paling berdarah ketika kota jatuh. Muslim, Yahudi, dan penduduk sipil dibunuh. Banyak kronik Kristen sendiri mengakui besarnya pembantaian. Kemudian selepas peristiwa itu, didirikanlah Kingdom of Jerusalem. Histori sejarah mencatat kisah seperti itu. Namun berabad-abad setelahnya, spekulasi peristiwa di fase ini pun muncul bermacam-macam. Antara lain, para pemimpin salib sebenarnya mencari artefak kuno bernilai tinggi yang tersembunyi di Yerusalem. Tujuan gerakan itu sebenarnya untuk mencari dokumen rahasia yang dapat mengguncang ajaran Kristen. Harta karun Raja Sulaimanlah yang menjadi tujuan utama ekspedisinya. Setelah Perang Salib pertama selesai, kita masuk pada periode selanjutnya, yaitu negara-negara tentara salib. Ada 4 negara utama saat itu. Kingdom of Jerusalem, Edessa, Antioquia, dan Tripoli. Mereka bertahan hampir 2 abad. Mereka adalah kerajaan Latin dan negara-negara salib yang didirikan di Timur Tengah. Apakah berdirinya negara-negara tersebut menimbulkan spekulasi juga? Ya, tentunya. Ada beberapa spekulasi yang beranggapan bahwa negara salib hanyalah kedok untuk membangun jaringan keuangan internasional pertama di Timur Tengah, di wilayah yang strategis. Keluarga bangsawan tertentu mulai membentuk dinasti global yang bertahan hingga sekarang di jalur perdagangan. Tempat strategis ini
menjadi tempat di mana benih elit global modern bermula dari jaringan penguasa perang salib. Lalu periode penting berikutnya adalah kebangkitan dunia Islam. Pada awalnya, dunia Islam terpecah. Namun perlahan muncul gagasan jihad politik untuk melawan tentara salib. Tokoh penting bernama Imad ad-Din Zengi merebut Edessa pada tahun 1144. Peristiwa ini sangat mengejutkan Eropa. Lalu periode penting selanjutnya saat Perang Salib kedua tahun 1147 hingga 1149. Perang yang dipimpin oleh Louis VII dan Konrad III bertujuan merebut kembali Edessa yang mana hasilnya gagal total. Kemudian lanjut ke periode besar setelahnya saat munculnya Salahuddin. Tokoh paling terkenal dalam sejarah Perang Salib. Dunia Barat menyebutnya Saladin. Nama lengkapnya Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin lahir di Tikrit. Dalam historiografi Islam dan Barat, Salahuddin sering dipandang sebagai model kesatria ideal karena keberhasilannya menyatukan Mesir, menyatukan Suriah, mengurangi perpecahan Muslim. Saladin merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Apakah Salahuddin terbebas dari spekulasi konspiratif? Betul sekali. Salahuddin tidak sama sekali terbebas dari spekulasi konspiratif. Beberapa narasi yang beredar antara lain, Salahuddin dan para pemimpin salib sebenarnya memiliki komunikasi rahasia. Sebagian perang hanya pertunjukan politik untuk massa. Pertempuran besar telah diatur hasil akhirnya jauh sebelum terjadi. Dan masih banyak lagi narasi senada lainnya. Saat pertempuran, Hattin, Yerusalem direbut kembali. Perang salib ketiga, perang salib keempat, paradoks pertama, kedua, ketiga, paradoks keempat, yang kelima, keenam, dan paradoks yang ketujuh. Disinilah titik favorit teori konspirasi. Kolom komentar terbuka lebar bagi siapa saja yang bersedia berbagi pandangan, kritik, saran, maupun menambahkan informasi yang relevan. Jika pembahasan kanal ini terdapat data, sudut pandang, atau penjelasan yang terlewatkan, kurang lengkap, atau bahkan keliru, bahagia rasanya jika sahabat tidak ragu dan tidak sungkan bersedia menyampaikannya. Tuliskan apa yang ada di benak sahabat semua di kolom komentar agar video ini menjadi forum diskusi yang bermanfaat bagi semua. Kami akan sangat menghargai setiap tulisan dan masukan yang disampaikan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.